Kami dari kelompok 8, di sini kami akan melakukan simulasi video pembelajaran dengan tema Tumbuhan Sumber Kehidupan di Bumi. Saya Harani S sebagai siswa NPM 204240114. Saya Tika Ayu Saputri sebagai siswa NPM 204240107. Saya Irma Ulaningsi sebagai siswa dengan NPM 204240113. Saya Rahmatul Fitri sebagai guru dengan NPM 204240121. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Kalau Ibu bilang apa kabar kalian hari ini, kalian bilang alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, oke? Oke. Jadi, apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik, di sini kalian udah siap belajar kah? Siap. Siap banget Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu anak-anak. Ibu akan pimpin doa ya hari ini. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini berdoa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, Ibu akan absen terlebih dahulu ya anak-anak. Ibu. Yang pertama itu ada Tika, Hadir Ibu. Della, Hadir Ibu. Irma. Hadir Ibu. Hari ini hadir semua ya anak-anak. Iya Ibu. Nah, di sini Ibu mau bertanya nih, siapa yang tadi pagi sarapan? Saya. Bagus. Dan siapa yang tadi pagi merapikan tempat tidurnya? Saya dong. Wah, rajin-rajin banget ya anak Iya Ibu. Harus Terus Ibu mau tanya nih, siapa yang di sini yang rajin menyiram tanaman di rumah? Saya. Nah, kalau Ibu boleh tahu, tanamannya apa sih? Ada bunga mawar, ada cabe, ada pisang. Wah, Ibu mau tanya nih, ada tanamannya enggak? Nggak ada Ibu. Enggak ya, ya. Nah, dari tanaman anak-anak Ibu, nah gimana sih tanaman itu bisa tumbuh? Karena Kenapa yo? tanaman itu bisa tumbuh karena biji sama tunas Ibu. Oh, wah, bagus banget ya. Nah, hari ini menyangkut dengan pembelajaran kita hari ini, kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Ibu telah membawa media visual yang bisa kalian lihat. Di sini Ibu buat visual dari tanaman tomat. Di sini ada bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Ada berapa anak-anak? Ada 6. Iya. Di bagian ini, tumbuhan ini memiliki fungsi masing-masing anak-anak. Di bagian akar, fungsinya itu mengangkut air dan zat hara di dalam tanah dan juga menopang tumbuhan agar tidak tumbang. Nah, kalau batang itu fungsinya menyerap air dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada daun. Daun ini fungsinya untuk proses fotosintesis yang mengangkut makanan dan karbon dioksida melalui sinar matahari. Wow. Dan juga ada bunga. Dan bunga ini fungsinya untuk pengembangbiakan melalui penyerbukan. Nah, yang kelima itu ada buah. Nah, siapa di sini suka makan buah tomat? Saya. Sehat banget makan buah tomat anak-anak. Nah, fungsi buah ini itu menjaga gizi agar terlindungi dan juga mempunyai cadangan makanan yang sehari-hari kalian makan. Nah, kalau biji ini fungsinya untuk perkembangbiakan tumbuhan karena biji itu bisa menumbuhkan tunas baru untuk menumbuhkan tumbuhan tomat baru. Nah, dari penjelasan Ibu ada yang mau ditanyakan anak-anak? Saya Ibu. Ya, Della mau nanya apa Della? Kalau misalnya nggak ada akar nanti tumbuhannya gimana?
Nah, dari penjelasan Ibu tadi kan tentang fungsinya, akar itu berfungsi untuk menopang tumbuhan. Kalau nggak ada akar, tumbuhannya akan roboh Dela. Dan juga nggak akan tumbuh kalau nggak ada akar. Siapa lagi yang ingin bertanya anak-anak? Ibu. Irma mau tanya juga. Mau tanya apa Irma? Nah, jika tumbuhan tidak berbunga terus, itu bagaimana Ibu? Nah, kalau tumbuhannya tidak berbunga, mungkin itu tidak adanya penyiraman atau pemupukan untuk tumbuhan tersebut. Makanya tumbuhannya tidak tumbuh dengan sempurna, Irma. Siapa lagi nih mau bertanya? Saya Ibu. Jadi Tika mau bertanya juga nih, hebat-hebat banget ya anak ibu bertanya. Coba Tika mau tanya apa? Kan Ibu tadi jelasin kalau akar itu untuk menyerap air. Iya. Nah, berarti tomat itu harus disiram setiap hari dong Ibu. Kalau setiap hari, enggak juga Tika, karena kalau setiap hari tomatnya juga akan rusak. Mungkin dua hari itu sekali Tika. Kalau tiap hari, tiap detik itu tomatnya akan rusak. Tapi kalau 2 hari sekali, itu tomatnya akan tumbuh dengan sempurna. Oke Ibu. Nah, dari penjelasan Ibu yang visual, Ibu juga ada video untuk menambah penjelasan untuk kalian. Nah, Ibu setel dulu ya anak-anak. Di sini siapa yang pengen lihat videonya? Bentar ya. Belanja yuk di Bukit Store. Balikin. Wow. Animasinya, lihat ya anak-anak. Ibu. Assalamualaikum teman-teman. Kali Waalaikumsalam. ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Mengapa ya anak-anak? Karena akarnya. Ya, coba Tumbuhan kita atau lihat. pohon bisa tegak karena memiliki akar. Wow, benar kan? Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Kenapa yuk? Akar dan batang. Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Gitu anak-anak. Jadi batang itu juga berfungsi untuk menopang Ini tumbuhan. batang. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ini daun. Daun. Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Oh, suara apa tuh? Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari.
Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Masya Allah. Masya Allah. Baik kanan. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Wow. Ini bunga. Nah. Nah, bunga. Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh. Lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Wow. Wah, pohonnya sudah berbuah. Apakah itu? Alhamdulillah. Iya. Ini buah. Buah. Di dalam buah ada daging buah yang digunakan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan bisa juga dimakan manusia. Saya yang di sini suka buah. Subhanallah, buah mangganya jatuh teman-teman. Di dalam buah ada biji. Biji mangga ini dapat ditanam kembali teman-teman. Setelah beberapa waktu dengan izin Allah akan tumbuh pohon mangga yang baru. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Teman, Nah, itulah tadi video yang Ibu bagi ke kalian. Nah, di sini siapa yang mau ice breaking nih? Wow, semangat sekali. Kita ice breakingnya dengan nyanyian ya anak-anak. Oke, Bu. Oke, bentar ya. Jadi menjelasin dulu ya speakingnya. Jadi kita menyanyikan bagian-bagian tumbuhan dengan nada menanam jagung, oke? Oke. Kita mulai. Ini juga ibu bawa teks nih. Kalian bisa di sini, bisa di sini juga ya. Ini aja Ibu. Ya, 1, 2, 3. Tepuk tangan boleh? Kawan kita belajar 6 bagian dalam tumbuhan. Ke-1 akar, kedua batang, ketiga daun, keempat bunga. Ayo, ayo kita melangkah, kelima buah, keenam biji. Ingat, ingat, ingat selalu, itu bagian dari tumbuhan. Hore! Gimana? Seru gak? Seru! Wow. Sudah kita speaking, kita masuk ke MKBD. Wow. Kalian di sini akan mengisi penjelasan dari yang Ibu jelas tadi. Di sini kalian akan menunjukkan di mana sih batang, buah, pohon, dan juga bunga dan juga akarnya. Ibu bagi satu-satu ya. Oke Bu. Nih, kalian kerjakan dengan semangat dan dengan kejujuran, oke? Oke Ibu. Ada waktunya kan Ibu? 5 menit lah. 5
Iya, cepet ya. Udah belum? Sini kalau udah. Iya. Lihat dulu. Wah, kayaknya kalian udah pada mengerti nih. Walaupun ada yang masih belum mengerti sih, tapi udah bagus kok. Nah, setelah ini Ibu juga akan menanyakan ke kalian. Di sini kita akan berdiskusi bersama, mencari jawaban dan juga isi dari penjelasan kita. Yang pertama, Ibu mau tanya nih ke kalian semua. Bagian tumbuhan tomat manakah yang menurut kalian yang paling penting? Coba. Ibu tanya ke Irma dulu. Irma, bagian tomat apa sih Irma yang paling penting bagi Irma? Daun, Ibu. Ih, kenapa bisa daun? Karena tempat berlangsungnya fotosintesis untuk membuat makanan. Wow, bagus sekali. Nah, menurut Dela, apa nih? Selain daun, batang juga penting Ibu. Kenapa coba? Karena batang itu menopang seluruh bagian tumbuhan dan menyalurkan air serta makanan. Wah, ya itu juga penting. Bagus. Nah, menurut Tika ini apa nih? Tomat, bagian tomat yang paling penting. Kalau menurut saya, Ibu, itu adalah akar. Kenapa bisa akar? Karena akar itu yang menyerap air dan zat hara dari tanah. Wah, benar sih, benar semua sih. Yang penting semua bagian-bagian tumbuhan itu sangat penting anak-anak. Karena tanpa bagian-bagian tersebut, dia tidak akan tumbuh sempurna. Nah, jika yang pertanyaan kedua yang Ibu akan tanya ke kalian itu, jika akar tumbuhan tomat rusak, apa yang akan terjadi dengan tumbuhan tomat tersebut? Ayo, Tika mau jawab coba. tomatnya pasti akan mati dong, Ibu. Benar. Coba pendapat Dela gimana kalau nggak ada akar tomat itu? Nanti tomatnya jadi lemah, terus bisa roboh Ibu. Wah iya, bagus itu tadi pertanyaan Dela bukan? Ya kan? Iya. Nah ya, Dela masih ingat tuh, bagus sekali. Nah menurut Irma apa coba? Ini, Bu, kalau tidak ada akar, tumbuhan itu bisa layu. Dan juga daunnya ini bisa menguning dan mudah rontok, Bu. Ya, bagus semua pertanyaan, jawaban dari anak-anak Ibu. Semua itu benar anak-anak karena tanpa akar dan juga tanpa bagian-bagian yang telah Ibu jelaskan, tomat itu tidak akan tumbuh. Apalagi akar kan untuk menopang tumbuhan. Kalau nggak ada akarnya, tomatnya bisa mati, bisa rusak. Dan pertanyaan yang terakhir nih, sebutkan satu tumbuhan lain yang kalian temukan di sekolah atau di rumah kalian. Coba, tumbuhan apa yang kalian lihat di sekolah atau di rumah? Ada mangga. Adalah mangga nih. Ada pisang, Ih, pisang. Itu suka banget Ibu ada suka. pepaya. Wah, iya papaya. Terus bagian-bagian apa aja yang ada di tumbuhan itu? Ada Ada Akar, ada biji. biji, ada buah, ada bunga, ada batang, ada daun. Iya, iya, ada 6 bagian-bagian tersebut. Nah, setelah kita diskusi, di sini Ibu ada PR untuk kalian kerjakan di rumah nih. PR, Ibu? Iya, PR-nya nggak sulit-sulit kok. Kalian cuma definisikan masing-masing tumbuhan. Ibu dektein ya, masing-masing tumbuhan yang ada di rumah kalian dan tuliskan bagian dan fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Oke, udah cuma itu kok PR kalian, gak banyak-banyak. Oke, Bu. Ya. Nah, sebelum Ibu menutup, Ibu mau bertanya lagi nih.
bagian tumbuhan yang paling kalian ingat sih apa sih bagiannya? Akar, daun, batang, buah, biji, bunga, daun juga. Wah, ingat semua nih penjelasan ibu. Ibu senang sekali kalian bisa ingat dan juga bisa belajar untuk berdiskusi dengan semangat hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Ibu bangga dengan kalian. Nah, apakah masih ada yang belum mengerti nih penjelasan ibu dari ibu penjelasan awal sampai di tahap ini? Ada yang belum mengerti? Mau ditanya misalnya nanya apa itu? Apa? Boleh kok. Siapa mau nanya angkat tangannya? Siapa ayo? Tidak ibu, Tidak. Udah cukup. Tidak ada ya? Terima kasih anak-anak. Jika penjelasan ibu sudah kalian mengerti, ibu juga senang sekali untuk memasuki kelas kalian. Nah, besok itu kita belajar tentang fotosintesis anak-anak. Nah, kalian bisa mempersiapkan di rumah untuk belajar fotosintesis, oke? Oke. Sebelum kita menutupi pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, ikutin doanya ya. Baik, untuk menutupi pelajaran hari ini, berdoa dengan ajaran agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri pelajaran dengan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video pembelajaran dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.